Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbicara di sini dengan tema Bitcoin, favoritnya para koruptor. Kemudian ada juga update mengenai CBDC yang mengancam eksistensi kripto atau Bitcoin di sini ya, secara umum yang dianggap bahwa Bitcoin ini dikatakan sepertinya akan kehilangan harganya apabila CBDC ini di-launch teman-teman. Kemudian ada juga di sini kita berbicara nanti itu ya tentang prediksi harga Bitcoin berdasarkan riwayat yang terus berulang, terus saja terulang ini, dan seperti apa minggu depan ini akan memberikan price action terhadap Bitcoin ya berdasarkan sejarah tersebut, dan update mengenai altcoins di sini teman-teman. Yang akan kita bicarakan adalah Cardano dan Polygon Matic teman-teman. Ya saya tahu lah banyak yang hatersnya Cardano ataupun Polygon Matic, dan di sini akan kita bahas seperti apa masa depannya dia ataupun prediksi-prediksi harganya teman-teman ya. Oke, yang pertama di sini akan kita bicarakan dulu mengenai keadaan crypto market ini ya yang disebabkan oleh Amerika Serikat di sini teman-teman. Jadi harga Bitcoin ini memang terjadi penurunan, dan ini salah satu biang keladinya adalah utang Amerika Serikat dan krisis perbankan. Di beberapa update Black Cuan kita sudah bicarakan ya bahwa tempo hutang Amerika itu ya, hutang Amerika ini harus dibayarkan itu nanti di sekitar bulan Juli. Kemudian krisis perbankan juga masih menjadi isu utama di sana. Padahal bank yang bermasalah di Amerika Serikat ya, yang tumbang-tumbang itu sudah disuntik dengan dana-dana segar tetapi masih saja tidak bisa bangkit, dan salah satu penyebabnya adalah karena ini teman-teman ya, bahwa suku bunga yang terus saja dinaikkan oleh The Fed ini ternyata menyebabkan bank-bank di Amerika Serikat itu tidak bisa kembali sehat teman-teman. Dan bank-bank terutama yang kecil-kecil itu tidak bisa memberikan produk keuangan kepada masyarakat ya atau para konsumennya dia karena suku bunga yang terus saja meningkat teman-teman. Kemudian untuk harga Bitcoin pun ya, ketika saya merecord video kali ini itu masih berada di level 26.000 teman-teman, 26.800-an, dan itu sudah saya bahas ya di 3 atau 4 video sebelum ini teman-teman. Kemudian berkaitan dengan CBDC di sini ya, sebelum kita masuk ini membahas mengenai Bitcoin favoritnya para koruptor teman-teman ya. Di sini saya ingin bahas dulu mengenai CBDC teman-teman ya. Jadi CBDC ini memang dikatakan akan mengancam eksistensi Bitcoin ya, gara-gara pemerintah pasti akan menggunakan kekuasaannya, menggunakan powernya untuk menekan aset-aset kripto teman-teman. Jadi dia akan menggiring masyarakatnya, orang-orang itu untuk menggunakan CBDC yang mereka ciptakan tersebut teman-teman. Tetapi di dalam pemerintahan tersebut ya, di dalam pemerintahan itu sendiri ya terjadi pro dan kontra teman-teman. Di sini salah satunya ya, gubernur dari Florida teman-teman, Miami Florida ini menandatangani undang-undang yang melarang ya warga ini untuk menggunakan CBDC, bahkan CBDC yang dicetak di luar negeri ya. Sebenarnya tujuannya dari Florida Governor di sini ya, Ron DeSantis ini adalah tujuannya betul-betul murni untuk menyelamatkan masyarakatnya itu, terutama yang terkait dengan privasi teman-teman. Tidak hanya di situ saja ya, di Texas ini juga terjadi hal yang sama. Texas ini mengintroduce ya, memperkenalkan sebuah undang-undang untuk memban teman-teman CBDC tersebut teman-teman. Jadi dia ini pro dengan kripto sepertinya, dan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini adalah murni untuk melindungi masyarakatnya, warganya dari pressure ataupun kontrol yang dilakukan oleh states ya, oleh negara tersebut teman-teman. Jadi orang-orang seperti ini benar-benar ingin mempertahankan privasinya teman-teman. Kemudian teman-teman senada dengan dua berita sebelumnya ya, ini datang dari Bank of England ya. Jadi Bank of England Advisor ya, jadi penasehatnya itu menyatakan bahwa CBDC ini adalah sebuah risiko yang nyata terhadap financial crisis, tetapi ada juga manfaatnya. Nah, sekarang ini kita fokus saja ke manfaatnya ya, seperti yang dikatakan oleh advisornya di sini ya, bahwa apabila negara menggunakan ya CBDC tersebut teman-teman, maka ada satu mitigasi, ada satu pencegahan yang bisa cepat dilakukan di sini adalah sebelum bank-bank swasta atau bank komersial itu terjadi kolaps seperti di Amerika, mereka ini bisa punya semacam alarm atau warning duluan ya, sehingga bisa melakukan suntikan-suntikan dana yang cepat gitu kan terhadap bank-bank yang akan terjadi krisis tersebut teman-teman. Tidak sama ya dengan kalau menggunakan mata uang kertas seperti yang terjadi sekarang ini.
Karena kalau menggunakan centralized ya seperti itu, jadi negara ini bisa memonitor semua bank, jangankan bank, rakyatnya yang menggunakan CBDC tersebut, teman-teman, bisa dimonitor seperti itu. Dan kalau misalnya ada bank-bank nakal yang mempermainkan laporannya, kan transparansinya itu tinggi sekali nih. Apalagi dikatakan bahwa CBDC ini akan menggunakan DLT ya, Distribution Ledger Technology seperti itu teman-teman, yang akan mengontrol semuanya teman-teman. Jadi pemerintah dalam hal ini atau yang mencetak CBDC tersebut bisa mengontrol segala sesuatunya, sehingga efektifnya adalah mengamankan bank yang akan terjadi krisis teman-teman. Tetapi menurut saya di sini adalah ini akan menjadi semacam totalitarianisme ya. Jadi betul-betul dikontrol kita semuanya di sini. Yang enak itu mah bank atau kolega-kolega mereka yang ada bisnis-bisnis perbankannya. Seperti itu teman-teman, saya melihat ini. Oleh karena itu pandangan negatif terhadap Bitcoin ya dari pemerintah ini memang sangat normal ya. Karena Bitcoin itu sangat terdesentralisasi ya. Bukan sangat lagi, memang terdesentralisasi seperti itu teman-teman. Jadi narasi-narasi mereka di sini ya benar-benar harus kita singkirkan saja atau kita anggap angin lalu aja lah. Kita fokus dengan investasi kita dan melihat teknologi ini akan semakin maju ke depannya. Kemudian berkaitan dengan favorit para koruptor, teman-teman. Ini datang dari negara kita sendiri di sini Indonesia ya. Pencucian uang ala Rafael ya, Rafael Alun yang bermasalah anaknya itu kemarin ya, teman-teman. Itu dikatakan level dewa karena dia pakai Bitcoin, teman-teman. Jadi dia uang-uang yang dia korup itu dicuci lewat Bitcoin. Kemudian yang menariknya adalah di sini ada komentar dari Maki ya, masyarakat anti korupsi, ini membahas mengenai aset Rafael Alun dan dia mengatakan bahwa memang Bitcoin ini favoritnya para koruptor. Dan satu hal yang ingin saya highlight di sini teman-teman ya, ini dikatakan oleh Boyamin ya, salah satu orang dari Maki tersebut ya, masyarakat anti koruptor. Untuk sementara ini Bitcoin ini memang masih belum legal di Indonesia, tetapi bisa diperjualbelikan di Indonesia. Tetapi menurut dia ya, sebaiknya Bitcoin ini diakui saja di Indonesia. Karena hal ini bisa memudahkan ya untuk melacak aset-aset yang ada di Bitcoin tersebut, teman-teman. Dengan diakui resmi ini, maka bisa diawasi dan dilakukan kontrol juga oleh OJK maupun bank-bank di Indonesia. Kemudian tetap dilacak juga TPPU untuk kejahatan tersebut, teman-teman. Sekarang pertanyaan saya kepada teman-teman adalah, setuju nggak kalau Bitcoin ini dilegalkan di Indonesia, seperti yang terjadi di El Salvador? Coba kalian jawab di kolom komentar ya. Kemudian teman-teman berbicara mengenai price action Bitcoin ya di sini teman-teman. Seperti saya katakan di dua video sebelumnya ya, ternyata Bitcoin ini tidak di level 26.000 dia memantul dirinya teman-teman ya, tetapi di level 25.800 teman-teman. Jadi tembus dia ternyata di sini, supportnya di sini ya. Di 26.700 ini malah tembus sampai 25.800 teman-teman. Dan ini sesuai juga dengan apa yang saya katakan sebelumnya bahwa dia kemungkinan besar ya di sini teman-teman akan mengetes di sini ya EMA 200 mingguan di sini teman-teman. Dan benar saja ini terjadi tail di sini ya, ekor di sini, dan dia sudah sempat ini terjadi bounce di sini. Meskipun saya hanya menyatakan bahwa begini, 26.200 atau 26.100 ya pada saat itu, dan ternyata dia tembus di sini bikin ekor dia di sini, dan kita tunggu saja minggu depan teman-teman. Dan alasannya adalah seperti ini, kenapa saya mengatakan minggu depan ini penting atau krusial ya. Ternyata Bitcoin ini masih bertahan dia di level 26.500 dan apakah ada potensi pembalikan untuk minggu depan? Menurut saya di sini untuk potensi pembalikan minggu depan itu masih sangat-sangat besar teman-teman, karena seperti ini. Ini saya ambil dari Matthew Hyland ya, dari 3 kejadian sebelumnya teman-teman. Ini terjadi bulan November sampai di Januari 2023 ya, dari 2022 ketika Bitcoin berada di level 15 sampai 16.000 di sini teman-teman, betul-betul titik terendahnya lah pada saat itu, dan terjadi di candle mingguannya di sini itu terjadi 8 minggu sebelum terjadi kenaikan besar teman-teman. Dan begitu juga yang terjadi di Januari, Februari, Maret ya di sini 8 minggu juga terjadi hal yang sama. Jadi 8 minggu malah di sini terjadi ini nih, dragonfly candle di sini teman-teman. Dan setelah dragonfly candle ini terjadi, besar sekali candle hijaunya dan mirip seperti yang sebelumnya. Kemudian sekarang ini juga kita berada di 8 minggu. Persis seperti yang saya sampaikan di video saya yang ini teman-teman ya, ketika saya katakan bahwa masa sih kita nggak curiga ini ada terjadi 8 minggu ini harga Bitcoin berada pada level ini. Makanya saya katakan
curiga besar sekali saya mengenai kejadian Bitcoin yang akan datang di minggu depan, teman-teman. Oleh karena itu, pantaslah kita menunggu kejadian di minggu depan ini akan seperti apa. Apakah Bitcoin ini akan benar-benar confident seperti di 2 kali atau 3 kali kejadian sebelumnya, itu akan menyebabkan Bitcoin ini langsung spike naik ke 32.000, 33.000 atau bahkan ke 36.000. Kita akan tunggu kejadiannya seperti apa. Kalau kita mengacu kepada riwayatnya, sepertinya ini cukup logis ya untuk kita lihat ya, dan cukup pantas juga untuk kita tunggu di minggu depan, teman-teman. Oke, itu untuk Bitcoin, dan sekarang kita beralih ke Cardano ya di sini. Cardano ini teman-teman masuk ke dalam sentimen bearish ya, teman-teman. Naik dia sentimen bearishnya sekarang ini meskipun developmentnya itu terjadi kenaikan, teman-teman. Dan saya juga secara realistis menyatakan ya bahwa banyak sekali komentar-komentar yang saya baca, ini ekosistemnya sampah nih bang, si Cardano ini dia nggak bakalan naik atau dia akan stuck macet seperti itu. Oke teman-teman, pilihan kita itu banyak teman-teman. Jadi kalaupun kita berbeda pilihan, tidak ada masalah. Saya tetap menyatakan seperti ini, bahwa sekalipun berbeda aset ya, semoga cuannya itu samaan ketika nanti bull run itu terjadi, teman-teman. Jadi kalian boleh pegang BNB, boleh pegang yang lain-lain. Dan untuk sementara ini kita bahas dulu Cardano di sini, teman-teman ya. Jadi Cardano ini memang terjadi pelemahan di sini, tetapi apa yang terjadi di dalam ekosistemnya ini adalah terjadi kenaikan, teman-teman. Memang tidak sebanding ya, tidak berbanding lurus maksudnya, malah dia terjadi kebalikan. Di developmentnya naik, tetapi secara harga itu dia terjadi penurunan untuk Cardano ini, teman-teman. Akan tetapi yang saya yakini dari Cardano ini adalah, ini ada apa? Kenapa orang-orang ini yang meskipun Cardano ini berada pada bearish sentiment itu terjadi development yang luar biasa dilakukan oleh orang-orang itu. Jadi menurut saya di sini pandangan saya adalah orang-orang ini yakin ya bahwa masa depan Cardano ini masih akan sangat-sangat cerah. Jadi mereka cuek aja dengan price action yang ada sekarang ini. Karena kalau terjadi bull run juga nanti kan semua koin yang nggak ada project pun itu bisa naik, teman-teman. Apalagi yang sekelas Cardano di sini. Terutama kan karena Cardano ini meskipun dalam bear market tetap bertahan di dalam 10 besar, teman-teman. Itu sih alasan yang paling sederhana ya untuk melihat aset Cardano di sini. Kemudian untuk Polygon Matic, teman-teman ya. Polygon Matic ini memang juga false, dia under bearish pressure ya. Jadi tekanan bearish juga terjadi di Polygon Matic ini. Akan tetapi kalau kita bandingkan dengan Cardano ya teman-teman ya, ini koin yang benar-benar melampaui pergerakan harganya Cardano, teman-teman. Pertama karena dia baru, kemudian banyak juga orang yang support dengan si Polygon Matic ini. Dan kenaikannya dia itu benar-benar jauh melampaui Cardano di tahun 2021 kemarin. Sehingga menurut saya ini pantas untuk kita pantau ini si Polygon Matic ini, teman-teman ya. Sementara untuk sentimen yang terjadi di Polygon Matic di sini ya, secara price analisisnya di sini adalah memang di sini teman-teman ya, dia ini berbahaya levelnya sekarang ini. Ada kemungkinan menurut analis itu dia akan ngetes ini ke wilayah 0,7, 0,5 di sini teman-teman. Apabila level 0,7-nya di sini ya, support terakhirnya dia di sini di 0,7 ya. Untuk candle hariannya di sini yang satu hari di 0,7 supportnya, dan apabila itu tembus teman-teman, kemungkinan besar Matic ini akan masuk ke 0,5 untuk harga Matic per dolarnya tersebut, teman-teman. Tetapi apabila minggu depan terjadi sentimen yang positif ya terhadap harga Bitcoin, maka kemungkinan besar terselamatkan Matic ini dan bisa menembus 0,9 atau bahkan menembus di 1,1 dolar, teman-teman. Sementara kalau kita berbicara ekosistem ya teman-teman ya, manajer aset yang senilai 1,4 triliun ini teman-teman yang bernama Franklin Templeton ini ya, mereka ini mengumumkan ini bahwa dana investasi blockchain-nya itu yang bernama Franklin On-Chain US Government Money Fund atau disingkat FOBXX ya, mereka ini didukung sekarang ini oleh Polygon Matic, teman-teman. Jadi FOBXX ini merupakan dana investasi yang terdaftar di sana ya di Amerika Serikat itu, dan menggunakan blockchain publik ya untuk melakukan transaksi serta mencatat kepemilikan saham, teman-teman. Dana investasi ini teman-teman mengelola lebih dari 272 juta aset. Kemudian mereka ini melihat keuntungan operasional ya dari teknologi blockchain tersebut. Oleh karena itu mereka ini ada kerjasama dengan si Polygon Matic ini. Dan Franklin Templeton ini juga memanfaatkan ekosistem Ethereum tersebut ya demi keuntungan investor-investornya, dan dilakukan melalui layer 2-nya yakni si Polygon Matic tersebut, teman-teman. Jadi menurut saya masa depan untuk Polygon Matic ini masih sangat-sangat cerah, teman-teman, dan akan kita lihat di bull run itu akan seperti apa. Mengingat halving Bitcoin itu sebentar lagi teman-teman. Waktu beberapa bulan itu sebentar lagi. Kemudian tahun depan itu ada pemilihan presiden di mana terjadi banyak sekali cash flow terjadi di sana, putaran uang ya. Di sana akan terjadi,
dan kita akan lihat seperti apa tahun 2024 akan memberikan rewards kepada orang-orang yang long terms di Bitcoin ini, teman-teman. Dan untuk short terms di sini ya, kita stay strong di sini, teman-teman. Kemudian selebihnya kita let's enjoy the ride, guys. Terima kasih telah menonton video kali ini. Salam Black Cuan. Peace, my friend.